Hai guys, welcome back to my channel Diani Ekawa Story. Makasih buat semua bentuk dukungan sobat semua dengan subscribe, like, comment, and share. Dan maaf karena video yang pertama masih banyak kekurangannya. Kali ini aku masih membawakan dan memvisualisasikan kisah nyata Gibran bagian 2, bocah pendaki yang hilang secara misterius ketika sedang tidur di tendanya di pos 3, Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Gibran ditemukan 5 hari kemudian di sebuah gua tersembunyi di tengah arus air terjun Cikoneng yang terjal sekitar 750 meter dari tendanya semula di pos 3. Kemana Gibran dan apa yang terjadi selama 5 hari dia menghilang? Mari kita simak penuturan Gibran yang dirangkum dari berbagai sumber. Minggu, dini hari 19 September, sekitar jam 4. Teman-teman Gibran sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk pergi ke puncak. Mereka membangunkan Gibran, tapi Gibran tidak mendengarnya. Gibran tidur sangat nyenyak pagi itu. Mengira Gibran tidak mau pergi, mereka pun pergi ke puncak tanpa Gibran. Gibran bangun beberapa saat kemudian dan pergi ke toilet untuk buang air kecil. Kemudian dia kembali lagi ke tendanya. Teman-teman Gibran sudah pergi, Gibran pun tidak tahu mau ngapain lagi. Maka Gibran pun rebahan lagi. Tiba-tiba Gibran melihat beberapa orang datang ke tendanya. Kesemuanya ada 4 orang. Mereka mengajak Gibran pergi ke puncak untuk menyusul teman-temannya. Tanpa menunggu jawabannya, orang-orang itu langsung membawanya. 4 orang itu bukanlah manusia. Mereka lebih mirip monyet daripada manusia. Mereka tidak membawa Gibran ke puncak, tapi menurunkan Gibran di tempat itu, sebuah gua tersembunyi di tengah arus curug Cikoneng yang terjal. Menurut Gibran saat itu, tempat itu terlihat ramai. Ada sebuah pasar, jalan, dan orang-orang berjalan mondar-mandir sepanjang jalan tersebut. Tak jauh dari tempat di mana Gibran sedang duduk, Gibran melihat sebuah gapura yang indah. Lalu Gibran bertemu 5 orang. Mereka bukan benar-benar orang, melainkan makhluk halus mirip manusia. Tubuh dan wajah mereka adalah sinar. Jadi sinar putih berbentuk manusia. Pakaian mereka pun serba putih. Tapi Gibran bisa melihat bahwa 3 orang dari mereka adalah perempuan, sedangkan 2 orang lainnya laki-laki. Salah seorang dari wanita itu menyuguhkannya makanan, terdiri dari nasi dan ikan. Tapi Gibran tidak memakannya. Di lain waktu, wanita tersebut memberinya roti. Wanita itu memberinya makan 4 kali selama Gibran berada di sana. Namun Gibran tidak berani mencoba apapun yang diberikan wanita itu kepadanya. Hati kecilnya mengatakan agar jangan mengambil apapun dari tempat itu, karena tempat itu bukanlah tempat untuk manusia. Jika dia merasa lapar atau dahaga, Gibran hanya bisa memakan daun-daunan dan minum air sungai Cikoneng. Gibran juga bertemu seorang pria. Pria itu memberinya keris, senjata tradisional suku Jawa dan Sunda. Namun, lagi-lagi Gibran menolaknya dengan halus. Selama Gibran berada di tempat yang aneh itu, Gibran selalu berjalan dan berjalan. Dia ingin menghindari tempat itu. Dia tidak mempedulikan makhluk-makhluk aneh di sekelilingnya. Tapi sejauh apapun Gibran berjalan, dia selalu kembali ke tempat yang sama. Dia tak bisa pergi dari tempat itu. Dia terperangkap di sana. Suatu ketika, Gibran mendengar suara azan, panggilan bagi umat muslim untuk menunaikan kewajiban sholat. Seorang jin Islam mengajaknya sholat. "Ayo ke atas tebing,
ini waktunya sholat," katanya. Mendengar itu, Gibran buru-buru mengikuti jin muslim. Namun sayang, penjaga Curug Cikoneng melihatnya. Dia tidak mengizinkannya pergi. Dia berkata, "Kamu jangan naik tebing, di sana banyak orang mencarimu." Gibran tidak mempedulikan apa yang dikatakannya. Dia ingin sholat. Gibran tetap memanjat tebing dan penjaga curug tidak membiarkannya pergi. Apa yang terjadi? Si penjaga menariknya turun. Tubuh Gibran meluncur ke bawah. Dia merasa seluruh tubuhnya sakit, terutama kedua kakinya. Gibran tidak tahu entah berapa lama dia meringkuk di sana sambil menahan rasa sakit. Tiba-tiba Gibran mendengar seseorang memanggil namanya. "Gibran, Gibran!" Guys, jika kamu mengikuti bagian pertama dari kisah nyata ini, tentu bisa menebak suara siapa itu. Ya, suara Mang Ade Leji. Mang Ade sengaja memanggil-manggil Gibran agar ia segera muncul. "Aku di sini," Gibran menjawab, meskipun suaranya tidak akan terdengar oleh Mang Ade. Saat itulah Gibran muncul. Mang Ade buru-buru menghampiri Gibran. Mang Ade menanyakan beberapa pertanyaan, tapi Gibran diam saja. Mang Ade mengerti, Gibran belum sepenuhnya sadar. Namun Mang Ade yakin bahwa bocah di depannya adalah Gibran. Mang Ade tahu dari fotonya. Dia mendapatkan foto Gibran dari pos 3. Mang Ade membawa Gibran ke pinggir sungai dan memberinya minum. Tiba-tiba Gibran melihat pasar itu, orang-orang itu, jalan ramai itu memudar lalu hilang. Kini dia menemukan dirinya di hutan di antara semak berduri. Gibran celingukan ke kiri, ke kanan, lalu melihat keadaan dirinya. Dia tidak memakai alas kaki. Dia memakai jaket merah dan celana pendek, pakaian yang sama yang ia kenakan saat tidur di tenda itu. Gibran pun ingat mengapa ia sekarang ada di tengah hutan itu. Nah guys, perlahan-lahan Gibran mendapatkan kembali seluruh kesadarannya. Sambil menikmati makanan yang sengaja dibawa Mang Ade untuknya, Gibran mulai menceritakan pengalamannya kepada Mang Ade, orang yang menolongnya, orang yang membawanya kembali dari tempat yang menakutkan itu, orang yang menghentikan petualangannya di negeri yang tak terlihat itu. Tidak hanya Gibran dan Mang Ade Leji yang bisa merasakan getaran mistis Gunung Guntur. Ternyata aura mistis gunung dengan ketinggian 2249 meter di atas permukaan laut itu dirasakan pula oleh tim pencari Gibran, yakni personel Sabhara Polres Garut. Personel Sabhara Polres Garut adalah bagian tim SAR pencari Gibran di bawah pimpinan Kasat Sabhara AKP Yudiono. Selama proses pencarian, banyak hal dirasakan oleh para personil Sabhara Garut. Mulai beratnya medan jalur guntur hingga aura mistik. Pengalaman mistis apakah yang dirasakan mereka? Berikut ini adalah rangkuman kesaksian personil Sabhara kepada vlog kita News TV yang mewawancarainya. Bribda M. Septian Evintiar menceritakan dia dan tim SAR yang lain melihat adanya sekelompok daun yang bergerak sebagian. Sekelompok daun itu dikelilingi oleh kelompok-kelompok daun yang lain. Namun hanya satu kelompok yang bergoyang-goyang, sementara kelompok daun yang lain diam, tak bergerak. Bribda M. Septian menambahkan, setelah Gibran dievakuasi, personel Sabhara membawa Gibran untuk mendapatkan perawatan medis. Dalam perjalanan di ambulans saat menuju puskesmas, Gibran menanyakan berapa hari tepatnya ia dinyatakan hilang. Setelah Bribda Septian memberikan jawaban,
Gibran mengatakan bahwa ia tidak mengira jika ia sudah menghabiskan waktu 5 hari di sana. Ia merasa hanya beberapa jam saja ada di sana, karena Gibran tidak merasakan adanya malam hari di sana. Anggota Sabhara yang lain, Bribda Wildan Adam, juga menceritakan bahwa pada hari pencarian kedua ada seorang relawan yang kesurupan. Orang yang kesurupan itu memerintahkan agar mereka turun. Itu adalah atas permintaan dari pemilik curug. Bribda Wildan juga menceritakan bahwa tempat di mana Gibran ditemukan sudah dijelajahi sebelumnya oleh mereka, yakni pada hari keempat. Tapi Gibran tidak ada di sana saat itu. Nah guys, kini Gibran sudah berkumpul dengan keluarganya serta teman-temannya. Gibran mengatakan pengalamannya tersesat di alam makhluk halus itu adalah pengalaman yang sempat membuatnya trauma. Namun Gibran menambahkan, ia tak akan berhenti mendaki. Dan guys, dengan berakhirnya petualangan Gibran di negeri yang tak terlihat, maka aku juga akan mengakhiri kisah nyata Gibran ini. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe, like, comment, and share ke teman-teman. Makasih udah nonton. See you on the next videos and bye.